YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Sebuah minibus ringsek di wilayah Cikampek, Jawa Barat. Dan pemirsa, berikut informasinya untuk Anda. Korban Cikampek, arahin kudanya 86. Korbannya ada korbannya. Kudanya diarahin 86. Inilah kondisi kecelakaan yang terjadi di ruas jalan tol Cikampek kilometer 68, Dauan, Karawang, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi ketika minibus yang melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta salah mengambil jalur. Saat berniat mundur untuk kembali ke jalur yang dituju, tiba-tiba truk tronton menabrak bagian belakang minibus. Akibatnya, minibus ringsek dan satu penumpang tewas di tempat, sementara sejumlah lainnya luka-luka. Si korban itu udah pada di luar, tapi nggak tahu kejadiannya. Kayaknya Terios ini mundur, nah karena kontainer di lajur satu, mungkin kaget, kegebok, melintir lah Terios ini. Akhirnya ya saya pas ke TKP itu ya korban udah ada di luar semua. Ya yang meninggal itu satu si ibu. Jenazah korban tewas dan korban luka, termasuk 2 balita, lantas dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta untuk mendapat perawatan medis. Kasus ini kini ditangani oleh Polres Karawang. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi geng motor di Bandung, Jawa Barat menyerang kelompok lain secara brutal terekam kamera pengawas. Ironisnya, serangan diketahui salah sasaran, akibatnya para pelaku diringkus polisi. Aksi brutal 12 anggota geng motor di Kabupaten Bandung ini terekam kamera pengawas. Mereka menyerang anggota kelompok yang dikira geng motor lawan mereka. Ironisnya, serangan geng motor ini salah sasaran. Usai viral di media sosial, para pelaku ditangkap jajaran Satreskrim Polresta Bandung. Dari video tersebut, kita kembangkan, kemudian kita mengungkap bahwa mereka ini dari kelompok ekstasi. Kemudian kita lakukan penangkapan, pelakunya kurang lebih ada 12 orang. 5 orang sudah dewasa dan 4 orang di bawah umur. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka berat. Polisi masih mengembangkan kasus ini karena melibatkan anak di bawah umur. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Sekelompok ormas menggeruduk kantor pembiayaan kredit kendaraan bermotor atau leasing di Kota Depok, Jawa Barat viral di media sosial. Beruntung aksi tak berlanjut dengan kericuan karena aparat gabungan TNI Polri berhasil mengendalikan keadaan. Om, tar dulu om. Kantor lagi rame om. Tar dulu om, kantor lagi rame. Bisa deh. Ah, mobil samurai itu. Inilah video amatir warga yang merekam aksi sekelompok ormas yang menggeruduk kantor leasing di Jalan Juanda, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Masa menyerbu kantor leasing dikarenakan ada sengketa terkait pembiayaan kendaraan bermotor. Hal ini dipicu mobil seorang warga yang ditarik oleh leasing karena pembayaran bermasalah. Tak terima, warga datang membawa massa ormas. Pihak leasing juga telah menyiagakan ormas untuk menandingi massa ormas yang menyerbu kantor mereka. Beruntung aksi penyerbuan tak berlanjut dengan keributan. Aparat gabungan TNI dan Polri segera diterjunkan untuk mengamankan situasi. Informasi masalah bahwa sebuah finance atau leasing itu menarik kendaraan yang menjadi barang sitaan dari finance. Namun masing-masing pihak ternyata mengikut sertakan 2 ormas yang masing-masing juga bisa kita laksanakan mediasi untuk mencapai permufakatan. Massa ormas dibubarkan setelah mediasi yang digelar aparat gabungan. Situasi pun berangsur kondusif. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Setelah 2 hari dinyatakan hilang, jenazah bocah yang tenggelam di muara Sungai Serang, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta akhirnya ditemukan. Jenazah ditemukan mengambang tidak jauh dari lokasi tenggelamnya korban.
Inilah detik-detik petugas gabungan mengevakuasi jenazah Jabar Nurkolis, bocah 9 tahun warga Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat yang tenggelam di Sungai Serang, Kulon Progo. Sempat dicari selama 36 jam, jenazah ditemukan mengambang tak jauh dari lokasi tenggelamnya korban. Pencarian terhambat derasnya arus air. Mungkin kalau untuk tim penyelam untuk arus bawah deras, belum terungkap. Itu sudah mengambang. Saat ditemukan sempat ditemukan luka atau apa mungkin? Kalau luka mungkin luka bentur-benturan. Kalau untuk baju celana masih menggunakan. Masih utuh ya? Masih utuh. Jenazah lantas dievakuasi ke RSUD Wates untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Keluarga korban yang mendapat kabar lantas mendatangi rumah sakit untuk proses identifikasi dan otopsi jenazah. Korban tenggelam saat berlibur di rumah kerabatnya di kawasan Kulon Progo. Saat berenang di pantai Gelagah, korban tersapu ombak dan tenggelam. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Satu lagi korban ulang tahun berujung maut di Sungai Cianten, Bogor, Jawa Barat ditemukan. Korban ditemukan tewas dan tersangkut di bebatuan 5 km dari lokasi saat ia terjatuh. Suasana duka menyelimuti kediaman Aan Anissa, warga Kampung Gunung Tangkil, Kecamatan Lewiliang, Bogor. Aan merupakan korban kedua yang akhirnya ditemukan setelah dilaporkan tenggelam pada Minggu siang. Sebelumnya, korban atas nama Sofi juga telah ditemukan dalam kondisi tewas pada Minggu sore. Kejadian naas ini bermula saat kedua korban yakni Aan Anissa, Wati berusia 13 tahun dan Sofi berusia 11 tahun, serta beberapa orang temannya merayakan ulang tahun Aan. Aan mendapat kejutan berupa lemparan telur dan tepung yang mengenai rambutnya. Aan kemudian bermaksud membersihkan diri di sungai dengan dibantu Sofi. Namun di tepi sungai, Sofi menyenggol Aan hingga terjatuh. Sofi bermaksud menolong, namun naas keduanya justru hanyut terbawa arus. Betul, pencarian yang kedua ini adalah korban yang kedua. Yang pertama kemarin sudah ditemukan dari titik awal ke lokasi diketemukan 1 kilo. Untuk yang kedua ini dari titik awal? Dari titik awal sekitaran ke sana 5 kiloan. 5 kilo ya. Jasad Sofi ditemukan terlebih dahulu pada Minggu sore. Sementara Aan baru ditemukan keesokan harinya 5 km dari tempat ia terjatuh. Kini jenazah Aan telah dikebumikan di tempat pemakaman keluarga di belakang rumah korban. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. 1.788 personil gabungan TNI Polri disiagakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hari ini adalah sidang pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari 2 perkara yang menjerat mantan pimpinan Ormas Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab. Muhammad Rizik Syihab hari ini akan kembali menjalani sidang lanjutan dari perkara dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada 2 kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Persidangan dilangsungkan secara virtual. Namun 1.788 personil gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP disiagakan untuk mengantisipasi kerumunan massa dari simpatisan Rizik Syihab yang hadir di lokasi. Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengimbau massa simpatisan menyaksikan persidangan secara virtual. Petugas nanti akan melakukan edukasi, himbauan, upaya-upaya preemptif di dalam menyadarkan masyarakat untuk menghindari terjadinya kerumunan massa. Kita tidak pernah tahu di antara kerumunan itu apakah orang tanpa gejala atau orang yang sudah terpapar COVID-19, tentunya ini untuk keselamatan kita bersama. Sehingga kami menghimbau untuk memanfaatkan link-link atau saluran-saluran yang sudah disiapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam persidangan. Sebelumnya sempat terjadi keributan saat 3 hingga 4 orang simpatisan Rizik Syihab mengamuk saat akan dibubarkan. Simpatisan Rizik Syihab tidak terima saat dibubarkan petugas. Hari ini persidangan dari mantan Ketua Front Pembela Islam Rizik Syihab digelar secara virtual.
Terdakwa Rizik Syihab akan menjalani persidangan dari rutan Bareskrim Mabes Polri. Sementara itu, sebagian tim penasihat hukum akan menjalani persidangan secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan kita akan melihat bagaimana kondisi terkini saat ini. Semoga memang semuanya berlangsung kondusif, tidak seperti sebelumnya. Antara kedua belah pihak juga tidak merasa dirugikan tentunya. Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kita bergabung dengan rekan kami, ada Nadia Valeri di sana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat siang Nadia, setelah tadi sempat ada keributan kecil, bagaimana situasi persidangan di sana? Ya, Fandi, Lofi, dan juga pemirsa, untuk situasi menjelang sidang eksepsi dari Muhammad Rizik Syihab, hingga saat ini masih terdapat sejumlah simpatisan dari Rizik Syihab yang terus berdatangan ke lokasi meski sudah dihimbau oleh aparat kepolisian untuk dapat membubarkan diri karena mencegah kerumunan dan juga agar menonton persidangan secara virtual saja. Namun sejumlah simpatisan hingga saat ini masih bersikeras untuk tetap hadir di lokasi untuk memantau jalannya persidangan, dan saat ini mereka masih berada di sekitaran halte di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Adapun tadi Fandi dan Lofi memang sempat ada keributan dari beberapa simpatisan Rizik Syihab yang menolak untuk dibubarkan. Berarti demikian, untuk saat ini kondisi sudah kembali kondusif. Untuk hari ini memang untuk pengamanan dilakukan dengan cukup ketat, di mana ada sebanyak 1.788 aparat gabungan dari TNI, Polri, dan juga Satpol PP yang disiagakan. Tidak hanya untuk melakukan pengamanan saja, namun pihak kepolisian dan juga TNI di sini mereka melakukan langkah preventif dan preemptif dengan melakukan patroli di sekitaran lokasi. Jika ditemukan adanya kerumunan massa yang diduga ini merupakan simpatisan Rizik Syihab, maka akan langsung dibubarkan. Rencananya untuk persidangan akan dilangsungkan pada siang nanti, masih secara virtual. Rizik Syihab akan menghadiri persidangan dari gedung Bareskrim Polri, sementara untuk kuasa hukumnya Alamsyah Hanafiah tadi sudah hadir di lokasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hari ini untuk Rizik Syihab akan membacakan nota keberatan ataupun eksepsi atas dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang Jumat pekan lalu. Beberapa poin dari eksepsi yang akan dibacakan hari ini antara lain adalah keberatan akan sejumlah pasal yang disangkakan pada kasus kerumunan dan juga adanya delik pidana umum dan delik pidana khusus yang disatukan pada pembacaan dakwaan. Hari ini untuk terdakwa Muhammad Rizik Syihab rencananya akan langsung menjalani persidangan untuk 3 kasus sekaligus. 2 diantaranya yakni dugaan pelanggaran protokol kesehatan untuk kasus kerumunan di Petamburan dan juga Megamendung. Sementara satu lainnya ini untuk kasus kontroversi swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Demikian Fandi, Lofi. Pelaku penyebar video hoax jaksa menerima suap dalam kasus yang menjerat Rizik Syihab ditangkap. Pelaku ditangkap di rumahnya di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pemuda ini hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Pemuda 18 tahun ini ditangkap di rumahnya di Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar. Pemuda ini diduga menyebarkan video hoax yang menyebut seorang jaksa menerima suap kasus sidang Habib Rizik. Video berdurasi 48 detik itu menampilkan wawancara wartawan dengan seorang jaksa yang belakangan diketahui sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Yulianto. Video yang disebarkan di sosial media itu adalah video saat penangkapan oknum jaksa oleh tim Saber Pungli Kejaksaan Agung pada November 2016, tidak terkait dengan kasus Habib Rizik. Dari tangan pelaku, petugas menyita sebuah gawai yang diduga digunakan membuat konten video hoax dan disebarkan di media sosial.